Closing statement saya, hati-hati Jawa Barat terhadap Deddy Mulyadi, hati-hati Indonesia terhadap orang-orang yang suka nyemplung gorong-gorong, hati-hati kepada orang yang suka nyemplung got, hati-hati pokoknya ya. Insya Allah, hati-hati terhadap orang yang pelangap pelungu, hati-hati terhadap orang yang pencitraannya baju 200.000, macam-macam, hati-hati, penipu semua, munafik semua, waspada. Salam. Statement mengejutkan dari seorang ustadz ini tiba-tiba menyatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi berbahaya, harus dijauhi oleh warga Jawa Barat, teman-teman. Wah, sumpah ini kalau warga Jawa Barat tahu tentang ini, wah, ini bisa dirujak habis-habisan ya teman-teman. Yang menyatakan bahwa Kang Deddy jangan dideketin, berbahaya ya teman-teman. Oke, seperti apa statement ustadz ini sampai segitunya kepada Kang Deddy Mulyadi? Mohon ditonton sampai akhir biar nggak gagal paham teman-teman. Kita ke videonya. Bagaimana, apa tanggapan Ustadz tentang KDM Kang Deddy Mulyadi? Awalnya saya jujur saja, awalnya pertama kali saya simpatik dengan beliau. Simpatiknya bukan dalam bidang agama, tapi di media sosial sering membantu fakir miskin, itu saya simpatik. Tapi pernah ketika itu isu-isu yang tersebar luas di media sosial, saya tidak terlalu mengikuti. Tapi ketika kemarin dia mengeluarkan tentang laki-laki itu diberikan vasektomi, apa namanya itu? Ya, vasektomi. Vasektomi itu kalau kita pelajari dalam Islam sesuai dengan syariat, itu tidak akan lagi mendapatkan keturunan. Nah, kenapa? Karena saluran kandung kemih itu dipotong, Gus. Otomatis apa? Himbauan dari Majelis Ulama Indonesia yang melakukan vasektomi ini hukumnya haram. Maka lebih baik kita tidak mendapatkan bantuan bansos. Kenapa? Kalau nak mau melakukan vasektomi, maka tak diberikan bantuan bansos. Lebih baik nak dapat bantuan bansos daripada kita melakukan yang haram. Dari situ saya sudah mulai itu menyampaikan dari masjid ke masjid, di Sumatera Barat. Saya ceramah di Solo, ceramah di Bukit Tinggi. Kemarin terakhir saya ceramah di Jakarta, saya sampaikan tuh. Ternyata umumnya setiap masjid-masjid yang saya sampaikan tentang vasektomi ini, seluruhnya rata-rata orang tak mendukung. Tentang kebijakan yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi. Apalagi sekarang, mohon maaf cakap, mungkin sekarang saya berada dengan Gus Nur, banyak buzzer-buzzer yang apa namanya, yang menghina nanti, ya silakan saja apa. Apalagi nama Masjid Al Ihsan dirubah dengan nama Masjid Welas Asih, yang kata Gus Nur itu apa tadi? Artinya itu kalau dalam bahasa marketingnya non Muslim ya, belas kasih, kasih Tuhan, gitu-gitulah ya itulah. Pertanyaannya cuma satu saja, kenapa nama masjid saja yang dirubah? Di sana nggak ada gereja, ya kan? Kenapa enggak nama-nama gereja juga dirubah? Itu kalau misalnya adil, maka cuma satu doang saya bilang sama KMD. Kalau benar-benar kita adalah orang yang beriman, orang beriman tidak takut mati, orang beriman tidak mencari mati, orang beriman hanya mempersiapkan matinya dengan baik untuk bertemu dengan Sang Penciptanya. Kalau kau rubah tuh nama-nama Allah, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk ke surganya Allah, insya Allah. Jadi sekarang saya saya izin Ustaz, saya tidak takabur, saya tidak sombong, tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Naudzubillah min dzalik, mohon izin. Entah kenapa, entah kenapa. Jadi gini nak, kalau habis simpulkan ya, misalkan Mas Yoga ini jahat. Mas ini jahat, licik, umpama ini jahat, licik, munafik, culas gitu ya. Itu pasti saya langsung jauh dengan dia, tanpa firasat, tanpa apa-apa, mesti dengan sendirinya tereliminasi. Saya nggak bisa dekat dia, dia nggak bisa dekat saya gitu. Kayak seolah-olah ada algoritma alam sedang bekerja gitu loh ya. Dan pasti saya nggak percaya sama dia. Otomatis itu ketika dulu rezim laknatullah 10 tahun yang lalu itu masih bayi,
ketika semua orang menyanjung-nyanjung dengan kesederhanaannya, katanya bajunya 100.000, sepatunya 100.000, itu saya sudah antipati sama dia, nas gitu kan. Nah, termasuk orang ini, KDM ini, saya kritik dia karena dia pejabat, wajib kita kritik. Gitu. Kalau pribadinya, dia pernah videonya viral, dia pakai BH, dia peluk-pelukan sama wanita, mungkin itu istri orang. Ya, kalau dia pribadi, kalau dia petani, pedagang, nggak masalah, terserah, karena dia pejabat, saya kritik, wajib. Nah, dari ini Mustafa Kemal Atatürk jilid 3 ini. Ya, Mustafa Kemal Atatürk yang pertama di Turki kan, azan Arab, bahasa Arab dirubah bahasa Turki. Jilbab dibuka, KTP agama dihilangkan, semua syariat dihilangkan sama Mustafa Kemal Atatürk itu. Sistem khilafah, hukum-hukum Islam di Al-Quran bilang haram, Mustafa halal. Nah, dan kita tahu matinya mengenaskan. Lalu lahir Mustafa Kemal Atatürk jilid 2, Mulyono atau Mulyadi, saya nggak paham itu ya, atau Mukidi, kan namanya banyak itu, ada bilang Mukidi, Mulyono, jadi nggak resonansinya sama ya. Nah, itu coba HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, akun-akun Islam, website Islam itu ada ratusan bahkan ribuan diberangus habis. Gitu ya, termasuk kita ini dituduh ustadz radikal yang tidak sejalan, dituduh radikal, dituduh anti NKRI, dipersekusi, diintimidasi, bahkan dipenjara. Waktu itu YouTube saya sudah hampir 200.000 di Bennett hilang. Iya. Oh, berarti yang Mukidi itu yang temannya Joko Dok itu ya? Mungkin. Atau mungkin itu kan banyak wajah, banyak nama itu. Iya, saking munafiknya kan orang itu. Oke, banyak topeng maksudnya. Lalu apalagi ya, akun saya Ustadz sudah waktu itu 600.000 subscriber, ada uang 40 juta di situ, disikat juga, habis gitu ya. Nah itu dan ini binasa sekarang, pasti akan binasa ini, dikenang sejarah dulu di Indonesia pernah ada rezim yang jahat yang laknatullah, yaitu rezim Mulyono. Sekarang ada nggak yang kalau kita sebut Mustafa Kemal Atatürk Turki itu tahun 1924 itu ya, beliau membubarkan khilafah itu. Ada nggak sejarah Mustafa itu orang baik? Nggak ada. Nah, insya Allah 90% busuk, jahat. Nah, sekarang lahir Mulyono ini. Nah, bukan Mulyono kemarin. Nah, sekarang lahir lagi nih Mulyadi nih. Nah, siapa tadi? Deddy Mulyadi. KDM ya. Nah, ini kalau saya mau pakai bahasa yang belak-belakan, lugas, blokosuto, saya nggak pakai tedeng aling-aling. Ini Mulyono jilid 3, Mustafa Kemal Atatürk jilid 3 ini. Ya kan, penuh kamuflase, penuh kemunafikan, penuh pencitraan. Kalau kamu pejabat, kalau mau bantu fakir miskin, nggak usah dikontenkan. Kalau memang pejabat, Ustadz ini belak-belakan Ustadz ya. Boleh. Saya sudah keliling Nusantara Ustadz, Sabang, Merauke, sudah keliling Nusantara. Saya udah banyak bangun masjid. Masya Allah. Dengan program saya 1000 masjid. Mungkin kalau 150 sudah kita bangun. Masya Allah. Ya keliling Nusantara, termasuk di Padang ini, di mana lagi ya, di Mamuju, di Majene, di Manado, di Palu, di mana, di Bandung, di mana ada bencana kita ke sana. Ya, di Banten. Nah, kalau hanya begitu saya bisa Ustaz. Bantu fakir miskin saya bisa, nggak harus kayak Deddy Mulyadi, saya bisa. Dan saya nggak mungkin itu pencitraan karena saya nggak mencalonkan diri jadi lurah, jadi camat, jadi gubernur. Ya, jadi intinya gini loh, rakyat kita ini sampai kapan jadi bangsa yang mudah dibohongi, mudah ditipu? Itu sampai kapan? Itu aja intinya. Masa belum kapok? Dulu ada orang masuk gorong-gorong, sudah Anda sembah. Ternyata sekarang Indonesia punya utang ribuan triliun, ya, bayar bunganya saja sudah nggak mampu. Itu kan gara-gara orang masuk gorong-gorong. Dan Anda belum kapok, ini sekarang ada orang masuk got lagi nih, masuk gorong-gorong lagi, kan gitu ya. Mau ketipu lagi yang kedua kalinya. Nah, terus ini saya punya meme ini, yang masalah rumah sakit. Iya. Ustadz, Ya. jadi di Bandung itu ada rumah sakit namanya Al Ihsan. Diganti sama dia menjadi Welas Asih.
Ini sekedar info ya. Di Bandung itu ada juga rumah sakit yang namanya Immanuel Pasir Kaliki. Ada juga rumah sakit Santo Boromaus. Ada juga rumah sakit UKM Maranatha. Rumah sakit Santoso Hospital Kupu Bandung, dan banyak lagi. Berani gak ngerubah ini dengan alasan kearifan lokal? Kenapa alisan saja yang dirubah gitu? Mentang-mentang keislaman dirubah jadi ulas AC. Maka jangan salahkan kalau rakyat ini memang marah gitu loh. Marah ini. Gorong-gorong jilid 2, musyrik Islamophobia dan lain sebagainya. Ini. Kang Deddy, jadi jangan hanya rumah sakit Al-Ihsan yang diganti. Rumah sakit yang lain itu demi kearifan lokal ganti semua namanya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau antum tadi bilang masalah iman, masalah kaidah, ini orang kan nggak jelas juga. Saya belum tahu sih agamanya Muslim atau non-Muslim, saya juga nggak tahu. Nah, ini yang sementara bisa saya sampaikan sebagai closing. Wahai rakyat Indonesia, sudahlah. Ya, kalau hanya bantu fakir miskin, ya wajar dia pejabat. Wajar tugasnya. Nah, saya ini bukan pejabat, bantu fakir miskin. Bedah rumah fakir miskin, infak beras, bedah masjid, saya lakukan. Itu baru luar biasa. Kalau pejabat nggak luar biasa, nggak aneh. Dia sidak malam-malam ngasih uang fakir miskin pakai kamera, ya sudahlah, itu kan marketing, ya kan, untuk menaikkan citra diri. Jadi ini jangan-jangan dia punya target presiden nanti, atau jangan-jangan sudah ada oligarki yang modali dia untuk jadi presiden keberapa nanti. Apalagi memang dia pendukung berat Gibran, pendukung berat Jokowi, sudah nas ya. Jadi kalau pertanyaannya ke Gus Nur, dan ini konten Gus Nur, hukumnya nas sudah. Mau dibayar 10 triliun, saya coba bayar Kang Deddy, Gus Nur bayar jadi basernya Kang Deddy 10 triliun seminggu, nggak bisa. Udah sanas, nah, talak 33 seorang begini. Orang begini sudah saya talak 33 sudah. Nih, pencitraan intinya. Hati-hati rakyat Indonesia ya, pencitraan. Oke, itu sementara. Apalagi closing statement saya, hati-hati Jawa Barat terhadap Deddy Mulyadi, hati-hati Indonesia terhadap orang-orang yang suka nyemplung gorong-gorong, hati-hati kepada orang yang suka nyemplung got, hati-hati pokoknya ya. Insya Allah, hati-hati terhadap orang yang pelangap-pelungu, hati-hati terhadap orang yang pencitraannya baju 200.000 macam-macam, hati-hati. Penipu semua, munafik semua, waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu dia tanggapan dari seorang ustadz mungkin ya, karena ya penampilannya seperti itu, yang menyatakan bahwa Kang Deddy merupakan sosok penipu ya teman-teman. Jadi pengen ketawa ya. Anda bukan tinggal di Jawa Barat Pak ya, Anda nggak tahu nih sosok Kang Deddy itu seperti apa. Anda cuman melihatnya di sosial media ya. Anda dengan gampangnya menyatakan seperti itu. Kang Deddy merupakan musuh Islam. Kang Deddy ya harus dijauhin, berbahaya. Ini apa? Harusnya nih Anda tinggal dulu di Jawa Barat ya. Anda tinggal dulu di Jawa Barat biar tahu sifat Kang Deddy seperti apa. Jangan hanya langsung berbicara seperti itu, menyebut segala macam lah tentang Kang Deddy ya. Entah ini motifnya apa ya, ataupun kalau ingin kontennya naik atau apalah, nggak tahu ya, tiba-tiba menyerang Kang Deddy Mulyadi seperti itu ya. Warga Jawa Barat ya pasti ya menolak ajakan dari Bapak. Siapa ini tiba-tiba menyuruh Kang Deddy harus dijauhin ya. Kang Deddy harus jangan diikutin apalah. Kang Deddy berbahaya. Siapa Bapak? Harusnya Bapak rasain dulu nih tinggal di Jawa Barat. Tinggal dulu di Jawa Barat baru
bisa menyimpulkan Kang Deddy itu bagaimana sifatnya ya. Gemes jadinya teman-teman. Ya intinya apapun yang dilakukan oleh Kang Deddy, sekiranya itu baik ya kita dukung teman-teman, karena itu pemimpin pemerintahan kita ya teman-teman ya. Kita sebagai warga Jawa Barat ya harus mengikuti kebijakan dari pemimpinnya ya. Kalau pemimpinnya itu ya kebijakannya baik sesuai dengan aturan agama ya kita ikutin. Kecuali kalau pemimpinnya ya melanggar dari aturan agama seenak-enaknya, baru teman-teman kita nggak usah mengikutin, karena ya berbahaya. Ya buktinya sampai sekarang ya Kang Deddy aman-aman aja teman-teman. Banyak kebijakan yang mana ya membantu warga Jawa Barat ya, bukan sebaliknya apa yang dikatakan oleh Ustadz ini. Ya mungkin tentang penggantian nama rumah sakit banyak yang tidak setuju dari kelompok yang bukan dari warga Jawa Barat teman-teman. Ya cuma segelintir orang lah yang notabene ya punya pemahaman yang berbeda. Ya terserah mau tidak setuju mau enggak, yang penting ya kita sebagai warga Jawa Barat, fungsinya rumah sakit itu ya pelayanannya itu harus lebih baik dari yang kemarin. Itu intinya teman-teman. Oke, itu di video kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Sampai berjumpa next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.